Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan judul Struktur Aljabar dengan dosen pengampu Ibu Linda Rosemary Tamburan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 7. Yang pertama yaitu Melia Wati, yang kedua yaitu Mutiara Anita, yang ketiga yaitu Resti Amir Rozaliana, yang keempat yaitu Lulus Listian, yang kelima yaitu Nadila Wityani, yang keenam yaitu Afdilah, dan yang terakhir adalah Afri Darmawan. Selanjutnya, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Lulus Listian dengan NIM 2003020011. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi struktur aljabar, definisi grup, dan sifat-sifat dari grup itu. A. Definisi struktur aljabar. Menurut Dr. Kusno Kromo-Diharjo 1988, yang dimaksud dengan suatu struktur aljabar yaitu suatu himpunan tak hampa yang dilengkapi dengan suatu komposisi biner atau lebih. B. Grup. Definisi: suatu himpunan G yang tidak kosong dan suatu operasi biner bintang yang didefinisikan pada G membentuk suatu grup bila dan hanya bila memenuhi sifat-sifat berikut ini. Yang pertama, operasi biner bintang pada G bersifat asosiatif bila dan hanya bila untuk A, B, C elemen G berlaku dalam kurung A bintang B tutup kurung bintang C sama dengan A bintang dalam kurung B bintang C. 2. Adanya elemen identitas U terhadap operasi biner bintang bila dan hanya bila pada U elemen G sehingga A bintang U sama dengan U bintang A sama dengan A untuk setiap A elemen G. 3. Adanya unsur balikan atau inverse. Jika ada identitas U terhadap operasi biner bintang, maka Y elemen G adalah inverse dari X elemen G terhadap operasi biner O. Bila dan hanya bila X bintang Y sama dengan Y bintang X sama dengan U, inverse dari X ditulis X kurang 1. Jika himpunan G terhadap operasi biner bintang membentuk suatu grup, maka grup ini dinyatakan dengan notasi G, bintang. Tidak setiap grup memiliki sifat komutatif terhadap operasi binernya. Jika grup G, bintang masih memenuhi sifat bahwa operasi biner bintang pada G bersifat komutatif bila dan hanya bila untuk A, B elemen G berlaku A bintang B sama dengan B bintang A, maka grup G, bintang disebut grup abelian atau grup komutatif. Order grup G adalah banyaknya elemen dari suatu grup G. Jika order suatu grup adalah berhingga, maka grup tersebut disebut grup berhingga. Sebaliknya, jika order suatu grup tak hingga, maka grup tersebut disebut grup tak hingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Amir Rozaliana dengan NIM 2033020008. Di sini saya akan membahas tentang contoh soal grup. Baiklah, contoh yang pertama. Diketahui himpunan bilangan bulat Z sama dengan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 terhadap operasi penjumlahan. Apakah Z dengan operasi penjumlahan merupakan grup? Apakah Z dengan operasi penjumlahan merupakan grup abelian? Maka kita dapat melihat penyelesaian di bawah ini. A. Agar Z penjumlahan, suatu grup harus memenuhi 5 sifat, yaitu yang pertama, Z tidak sama dengan 0. Karena ada 0 elemen Z, maka Z tidak sama dengan 0, sehingga terbukti bahwa Z tidak sama dengan 0. Kedua, tertutup terhadap operasi penjumlahan. Ambil X, Y elemen Z akan ditunjukkan X tambah Y elemen Z karena X elemen Z dan Y juga elemen Z.
maka didapatlah X ditambah Y merupakan elemen Z, sehingga terbukti bahwa Z tertutup terhadap operasi penjumlahan. Yang ketiga, operasi penjumlahan bersifat asosiatif. Misalnya kita mengambil X, Y, Z merupakan elemen Z. Akan ditunjukkan buka kurung X ditambah Y tutup kurung ditambah Z sama dengan X ditambah buka kurung Y ditambah Z tutup kurung. Coba kita perhatikan ya. Buka kurung X tambah Y tutup kurung ditambah Z sama aja dengan artian X ditambah Y ditambah Z. Kita buat persamaan yang pertama. Lalu X ditambah buka kurung Y tambah Z tutup kurung sama aja dengan X tambah Y ditambah Z. Kita buat persamaan kedua. Dari persamaan tersebut, persamaan 1 dan kedua diperoleh bahwa kita ambil yang di ruas pertamanya ya. X tambah Y tambah Z sama aja dengan hasilnya X ditambah buka kurung Y ditambah Z tutup kurung. Karena penjumlahan itu maupun diubah pun tetap hasilnya sama. Sehingga terbuktilah bahwa Z bersifat asosiatif. Yang keempat, ada elemen identitas E elemen Z sehingga mencakup elemen X elemen Z berlaku E kali X sama dengan X dikali E. Untuk semua X elemen Z, ambil X elemen Z, pilih E sama dengan 0 elemen Z akan ditunjukkan X tambah 0 sama dengan 0 ditambah X. Perhatikan ya yang di bawah ini. X tambah 0 sama dengan X, 0 ditambah X sama dengan X. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh bahwa X tambah 0 sama dengan 0 ditambah X. Sehingga terbukti bahwa ada 0 elemen identitas dari Z terhadap operasi penjumlahan sehingga berlaku X tambah 0 sama dengan 0 tambah X sama dengan X. Contoh ya, semisalnya 1 ditambah 0 berarti sama saja dengan 0 ditambah 1. 1 tambah 0, 1. 0 tambah 1 sama dengan 1. Yang kelima, untuk setiap X elemen Z ada X kurang 1 elemen Z sehingga berlaku X tambah X kurang 1 sama dengan X kurang 1 tambah X sama dengan elemen sama dengan 0. Ambil A elemen Z, pilih negatif A elemen Z akan ditunjukkan A ditambah buka kurung negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan E sama dengan 0. Perhatikan, A ditambah negatif A sama dengan 0, negatif A ditambah A sama dengan 0. Dari persamaan 1 dan 2 diperolehlah bahwa A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Dengan demikian terbukti bahwa ada A elemen Z adalah inverse dari A sehingga berlaku A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan E sama dengan 0. Dari 1 sampai 5 diperoleh bahwa terbukti Z penjumlahan suatu grup. Yang B, dari bagian A diperoleh bahwa Z penjumlahan suatu grup agar Z penjumlahan merupakan grup abelian. Maka seharusnya Z penjumlahan suatu grup yang memenuhi sifat komutatif, ambil X, Y elemen Z. Akan ditunjukkan X tambah Y sama dengan Y ditambah X. Perhatikan, X tambah Y sama dengan X tambah Y. Y ditambah X sama dengan juga Y ditambah X. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh bahwa X tambah Y sama dengan Y tambah X sehingga terbukti bahwa Z penjumlahan memenuhi sifat komunitatif. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Z penjumlahan suatu grup yang memenuhi sifat komutatif sehingga Z penjumlahan merupakan grup abelian. Terima kasih. Saya Afdila dengan NIM 200302013. Pada video kali ini saya akan membahas tentang yang pertama, sifat-sifat sederhana dalam grup.
kedua order group, dan ketiga elemen group. Oke, sebelum ke materi sifat-sifat elemen dalam grup, order group, dan elemen grup, kita ke contoh soal terlebih dahulu. Himpunan bilangan bulat B dengan anggota min 2, min 1, 0, 1, 2 terhadap operasi binar penjumlahan. Buktikan bahwa B adalah grup abelian. Penyelesaian, sifat asosiatif dipenuhi oleh penjumlahan bilangan-bilangan bulat bersifat asosiatif. B terhadap operasi plus mempunyai elemen identitas yaitu 0. Sebab untuk setiap A elemen B besar, maka A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A. Setiap elemen B besar mempunyai inverse terhadap operasi tambah, yaitu setiap A elemen B besar ada A kurang 1 sama dengan min A elemen B besar, sehingga A tambah min A sama dengan min A tambah A. Kita seperti sifat komutatif adalah 0. Jadi B adalah operasi plus merupakan suatu grup dan ditulis B plus suatu grup. Sifat komutatif dipenuhi pula, yaitu untuk setiap A, B elemen B besar, maka A tambah B sama dengan B tambah A. Jadi, B plus suatu grup abelian. Sifat-sifat sederhana dalam grup. 1. Hukum kanselara. Hukum kanselasi kiri. Jika X sama dengan AY, maka X sama dengan Y. 2. Hukum kanselasi kanan. Jika XA sama dengan YA, maka X sama dengan Y. 3. Identitas grup adalah tunggal. 4. Inverse dari sebarang anggota grup adalah tunggal. AB min 1 sama dengan, yaitu AB inverse sama dengan B inverse A inverse. Bila A, B elemen G besar, maka ada dengan tunggal X dan Y, sehingga AX sama dengan B dan YA sama dengan B. C. Order group dan order elemen. Order group G adalah banyaknya elemen dari suatu grup G. Jika order suatu grup adalah berhingga, maka grup tersebut disebut grup berhingga. Sebaliknya, jika order suatu grup tak hingga, maka grup tersebut disebut grup tak hingga. Sebelum diberikan pengertian order elemen G besar, lebih dulu diberikan pengertian G pangkat N sebagai berikut. Nah, akan tampak seperti ini jika G pangkat 0 yaitu E, di mana E elemen netral G pangkat N, itu G kali G sampai G, di mana N besar dari 0, G pangkat N tambah 1, G pangkat N, G di mana N besar dari 0, G pangkat N yaitu di mana N-nya itu elemen 1 dan kecil dari 0. G M tambah N bisa G pangkat M tambah kali G pangkat N. Nah, untuk G M itu tutup kurung buka kurung N sama dengan G pangkat MN dengan semua M N elemen Z. D. Order elemen grup, misalkan G suatu grup dan G elemen G besar. Order dari G dinotasikan dengan mutlak G yang menyatakan bilangan bulat positif terkecil N, sehingga memenuhi G pangkat N adalah elemen dengan N adalah elemen netral. Bila tidak ada N yang demikian, maka G mutlak G adalah plus tak hingga. Sifat order elemen grup. Jika
mutlak G adalah N, maka sama dengan E jika M kelipatan dari N. 2. Jika mutlak G adalah sama dengan N dan H sama dengan, maka mutlak H adalah N per FPB Mn. Bukti, jika M sama dengan NK, maka G pangkat M sama dengan G pangkat NK sama dengan G NK pangkat G pangkat NK sama dengan EK sama dengan E. Selanjutnya misalnya G pangkat M sama dengan E. Nah, andaikan M sama NK tambah R dengan 0, R besar dari 0, R kecil dari N, maka akan dapat seperti ini E-nya. Hal ini kontradiksi dengan kenyataan bahwa mutlak G sama dengan N, maka haruslah R sama dengan 0 atau M sama dengan NK. Dengan kata lain, M kelipatan dari N. 2. Diketahui H sama dengan G pangkat M dan G pangkat N adalah E, misalnya D, G, C, D, Mn. Maka M sama dengan DM1, N sama dengan DM1 yang dimana GCD M1, N1 sama dengan 1, sehingga diperoleh H pangkat N1 sama dengan G pangkat Mn1 sama dengan G pangkat DM1 N1 sama dengan G pangkat DN1 M1 sama dengan G pangkat NM1 sama dengan E pangkat M1 sama dengan E. Selanjutnya misal H pangkat K sama dengan E, maka diperoleh G pangkat MK sama dengan E. Dengan demikian maka MK merupakan kelipatan dari N. Jadi DM1K merupakan kelipatan dari DN1 atau M1K kelipatan dari N1, maka M1 dan N1 relatif prima. Maka K merupakan kelipatan dari N1. Maka mutlak H sama dengan N1 atau mutlak H sama dengan N per D sama dengan N per GCD Mn. Catatan, jika G elemen G besar dan mutlak G sama dengan plus tak hingga, maka G pangkat N dengan N sama dengan 1, 2, 3 adalah semuanya berbeda. Jika tidak demikian, maka M dan N dengan M Gn, misal M besar N, sehingga G pangkat M sama dengan G pangkat N dapat diperoleh G pangkat M kurang N sama dengan E. Misal ada K sama dengan M kurang N, maka G pangkat K sama dengan E. Hal ini kontradiksi bahwa mutlak G sama dengan plus tak hingga. Jika mutlak G sama dengan N, maka E, G pangkat 2, G pangkat 3, titik-titik, G pangkat N kurang 1 adalah semuanya berbeda. Jika tidak demikian, maka pasti ada G pangkat T sama dengan E. Dengan T besar 0, T kecil N, hal ini kontradiksi dengan kenyataan bahwa N merupakan order G, sehingga N ini adalah bilangan bulan positif terkecil yang memenuhi G pangkat N sama dengan E. Contoh, Z4 plus. Ini adalah sebuah grup. Order dari Z4 adalah 4. Nah, kalau order dari masing elemen Z4 dijabarkan sebagai berikut. Ini order 0 sama dengan 1 karena 0 pangkat 1 sama dengan 0. Order 1 adalah 4 karena 1 pangkat 4 adalah 0. Order 2 sama dengan 2 karena 2 pangkat 2 sama dengan 0. Order 3 sama dengan 4 karena 3 pangkat 4 sama dengan 0. Z5X adalah sebuah grup. Order Z5 adalah 4. Sedangkan order masing-masing elemen ini dijabarkan sebagai berikut. Order 1 adalah 1 karena 1 pangkat 1 adalah 0. Order 2 adalah 4 karena 2 pangkat 4 sama dengan 1. Order 3 sama dengan 4 karena 3 pangkat 4 sama dengan 1. Order 4 sama dengan 2 karena 4 pangkat 2 sama dengan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Witriani dengan NIM 2003020012. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai materi gelanggang. Sebelum kita masuk kepada gelanggang itu sendiri, kita harus tahu dong kayak pengertian dari gelanggang itu. Nah, jadi pengertian dari gelanggang itu merupakan satu himpunan tak kosong dengan dua operasi biner, yaitu terhadap penjumlahan dan juga perkalian. Struktur aljabar ini disebut dengan ring atau gelanggang. Nah, suatu ring ini adalah suatu himpunan tak kosong R dengan operasi biner, penjumlahan, dan juga perkalian pada R yang memenuhi aksioma-aksioma berikut. Yang pertama, tertutup terhadap penjumlahan. Nah, jadi misalkan A dan B adalah anggota R, maka A dan B itu tertutup bila A
ditambah B elemen R. Yang kedua, yaitu merupakan asosiatif terhadap penjumlahan. Misalkan A, B, C elemen R. Maka A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Yang ketiga, yaitu adanya unsur satuan atau identitas terhadap penjumlahan. Nah, jadi kita misalkan A elemen R, maka A plus E sama dengan E plus A itu sama dengan A. Yang keempat, adanya unsur balikan atau inverse terhadap penjumlahan. Nah, jadi kita misalkan A elemen R, maka A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan E sama dengan 0. Yang kelima, yaitu merupakan komutatif terhadap penjumlahan. Nah, jadi misalkan A, B elemen R, maka A ditambah B sama dengan B ditambah A. Untuk yang keenam, yaitu merupakan tertutup terhadap penjumlahan. Nah, jadi misalkan A dan B adalah anggota R, maka A dan B tertutup bila A dikali B elemen R. Yang ketujuh, yaitu merupakan asosiatif terhadap perkalian. Nah, jadi misalkan A, B, C elemen R, maka A dikali B dikali C itu sama dengan A dikali B dikali C. Untuk yang kedelapan, itu adanya unsur satuan atau identitas terhadap perkalian. Nah, jadi misalkan A elemen R, maka A dikali E itu sama dengan E dikali A sama dengan A. Untuk yang kesembilan, itu merupakan distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, jadi misalkan A, B, C elemen R, maka A dikali B ditambah C itu sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Ataupun A ditambah B dikali C itu sama dengan A dikali C ditambah B dikali C. Nah, selanjutnya, dari definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa suatu struktur aljabar dengan dua operasi biner dikatakan suatu ring atau gelanggang bila operasi biner penjumlahan merupakan suatu grup komutatif. Yang kedua, operasi biner yang berbentuk perkalian merupakan suatu semigrup atau monoid. Dengan catatan, beberapa penulis buku mengatakan bahwa di dalam suatu ring itu tidak perlu mempunyai identitas terhadap perkalian. Nah, yang ketiga, distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, sebagai catatan yang perlu diingat pada konsep ring bahwa notasi untuk kedua operasi tersebut boleh apa saja. Misalkan operasi biner O ataupun operasi biner yang berbentuk positif ataupun yang lainnya. Kita juga bebas menamakan mana yang merupakan operasi yang pertama ataupun mana yang operasi yang kedua, asalkan operasi biner tersebut merupakan syarat-syarat suatu ring. Nah, kita masuk pada contohnya. Nah, jadi ini merupakan tabel 6.1 dinamakan, dan ini merupakan daftar Cayley. Nah, yang pertanyaannya, tunjukkan bahwa Z4 adalah merupakan suatu ring. Nah, jadi dalam daftar Cayley ini Z4 penjumlahan dan juga Z4 perkalian. Ini yang penjumlahannya dan ini yang perkaliannya. Nah, dari tabel 6.1 ini akan ditunjukkan bahwa Z4 dengan nilai 0, 1, 2, 3 merupakan suatu ring bila memenuhi yang pertama, grup komutatif terhadap penjumlahan Z4 penjumlahan. Yang pertama tertutup. Nah, kita ambil sembarang nilai dari Z4. Misalkan 0, 1, 2, 3 elemen Z4. 1 ditambah 0 sama dengan 1, 1 ditambah 1 sama dengan 2, 1 ditambah 2 sama dengan 3, 1 ditambah 3 sama dengan 0. Nah, karena hasil 0, 1, 2, 3 elemen Z4, maka tertutup terhadap Z4. Nah, yang kedua yaitu merupakan asosiatif. Nah, kita ambil sembarang nilai dari Z6. Misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 1, C sama dengan 3 elemen Z4. A ditambah B ditambah C sama dengan 2 ditambah 1 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah A ditambah B ditambah C sama dengan 2 ditambah 1 ditambah 4 sama dengan 2 ditambah 4 sama dengan 2. Sehingga A ditambah B ditambah C itu sama dengan A ditambah B ditambah C sama dengan 2, maka Z4 itu merupakan asosiatif. Untuk selanjutnya yaitu adanya unsur satuan atau identitas. Nah, kita ambil nih sembarang nilai dari Z4. Misalkan 0 elemen Z4, 0 ditambah E sama dengan E ditambah 0 sama dengan 0. Nah, kita misalkan lagi 1 elemen Z4 itu 1 ditambah E sama dengan E ditambah 1 sama dengan 1. Misalkan 2 elemen Z4, 2 ditambah E sama dengan E ditambah 2 sama dengan 2. Kita misalkan juga 3 elemen Z4,
3 ditambah E sama dengan E ditambah 3 sama dengan 3. Nah, maka Z4 adalah unsur satuan atau identitas. Selanjutnya yaitu adanya unsur balikan atau inverse. Nah, ambil sembahan nilai dari Z4, misalkan 0 elemen Z4. Kita pilih nih 0 elemen Z4 sehingga 0 ditambah 0 sama dengan 0 sama dengan E, maka 0 pangkat min 1 sama dengan 0. Kita ambil juga sembahan nilai dari Z4, misalkan 1 elemen Z4. Nah, kita pilih 3 elemen Z4 sehingga 1 ditambah 3 sama dengan 0 sama dengan E, maka 1 dipangkatkan min 1 sama dengan 3. Nah, dari tabel 6.1 itu akan ditunjukkan Z4 0123 merupakan suatu ring bila memenuhi lanjutan yang tadi. Jadi kita ambil lagi sembahan nilai dari Z4. Kita misalkan 2 elemen Z4, pilih 2 elemen Z4 sehingga 2 ditambah 2 sama dengan 0 sama dengan E, maka 2 pangkat min 1 sama dengan 2. Selanjutnya kita ambil lagi nih sembahan nilai dari Z4, misalkan 3 elemen Z4. Nah, kita pilih 1 elemen Z4 sehingga 3 ditambah 1 sama dengan 0 sama dengan E, maka 3 pangkat min 1 sama dengan 1, maka Z4 adalah unsur balikan atau inverse. Nah, selanjutnya merupakan kita cari syarat yang komutatif nih. Jadi ambil sembahan nilai dari Z4, misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 3, elemen Z4. A ditambah B sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 1, B ditambah A sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 1, sehingga A ditambah B sama dengan B ditambah A sama dengan 1, maka Z4 itu merupakan komutatif. Nah, jadi Z4 dengan 0, 1, 2, 3 itu merupakan grup komutatif terhadap penjumlahan, Z4 penjumlahan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mutiara Anita dengan NIM 2003020009. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang gelanggang. Yang kedua, semigrup terhadap perkalian Z4. Yang pertama tertutup. Ambil sembarang nilai dari Z4, misalkan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai Z4. Misalkan 1 dikali 0 sama dengan 0, 1 kali 1 sama dengan 1, 1 kali 2 sama dengan 2, dan 1 kali 3 sama dengan 3. Karena hasilnya 0, 1, 2, 3, maka tertutup terhadap Z4. Yang kedua, asosiatif. Ambil sembarang nilai dari Z4, misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 1, dan C sama dengan 3. Dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan 2 dikali 1 dikali 3 sama dengan 2 dikali 3, maka didapatlah hasilnya 2. A dikali dalam kurung B kali C sama dengan 2 dikali 1 kali 3 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 2. Sehingga dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dalam kurung B kali C sama dengan 2. Maka Z4-nya asosiatif. Jadi Z4 merupakan 0, 1, 2, 3 merupakan semigrup terhadap perkalian Z4. Selanjutnya ada distribusi perkalian terhadap penjumlahan. Ambil sembarang nilai dari Z4, misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 1, dan C sama dengan 3. Ini dapat kita lihat dari pembahasan sebelumnya yang memuat daftar tabel Cayley Z4, di mana A dikali B ditambah C sama dengan 2 dikali 1 tambah 3 sama dengan 2 dikali 0 sama dengan 0. Selanjutnya ada A dikali B dikali 3 sama dengan 2 ditambah 6 sama dengan 0. Maka A dikali B tambah C sama dengan A dikali B ditambah A kali C sama dengan 0. Selanjutnya A ditambah B dikali C sama dengan 2 ditambah 1 dikali 3 sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 1. Maka A ditambah B dikali C sama dengan A kali C ditambah B kali C sama dengan 1. Jadi Z sama dengan 0, 1, 2, 3 merupakan distribusi perkalian terhadap penjumlahan karena Z4 sama dengan 0, 1, 2, 3 yang memenuhi semua aksioma-aksioma yang ada. Maka Z4 adalah suatu ring atau Z4. Perkenalkan, nama saya Meliawati dengan NIM 20030200006. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai poin C, yaitu gelanggang. Suatu ring dikatakan komutatif atau abelian bila pada operasi perkalian atau multiplikatif terpenuhi sifat komutatifnya. Secara singkat akan dijelaskan syarat dari ring komutatif pada definisi berikut. Suatu struktur aljabar dengan dua operasi binar
R, plus titik dikatakan suatu ring atau gelanggang komutatif atau abelian bila 1. R, plus merupakan suatu grup komutatif. 2. R, titik merupakan semigrup atau monoid komutatif. 3. Distributif perkalian terhadap penjumlahan. Jadi, pada ring komutatif R, titik yang merupakan suatu semigrup atau monoid harus memenuhi sifat-sifat komutatifnya, yaitu A titik B sama dengan B titik A untuk semua A, B elemen dari R. Contoh 1. Dari contoh sebelumnya tunjukkan bahwa ring Z4, plus, titik merupakan suatu ring komutatif. Penyelesaiannya dari contoh 6.1 telah ditunjukkan bahwa Z4 sama dengan 0,1,2,3 adalah suatu ring Z4, plus, titik. Sekarang akan ditunjukkan sifat komutatif dari ring tersebut. A titik B sama dengan B titik A untuk semua A, B elemen dari Z4. Ambil sembarang nilai dari Z4, misalkan 2 dan 3 elemen Z4. Pada tabel 1, 2.3 sama dengan 2, 3.2 sama dengan 2, sehingga 2.3 sama dengan 3.2 sama dengan 2. Karena ring Z4, plus, titik tersebut memenuhi sifat komutatif, maka ring Z4, titik, plus tersebut adalah ring komutatif atau ring abelian. Contoh 2, misalkan P sama dengan genap ganjil dan P elemen dari Z. Tunjukkan bahwa elemen-elemen bilangan genap dan ganjil adalah suatu ring komutatif. Penyelesaian tabel 2, daftar Cayley P, plus dan P, titik. Plus, itu tabelnya. Dari tabel 6.2 akan ditunjukkan bahwa P genap ganjil merupakan suatu ring komutatif bila memenuhi 1. Grup komutatif terhadap penjumlahan P, plus 1 tertutup. Ambil sembarang nilai dari P, misalkan genap ganjil elemen P, genap plus genap sama dengan genap, genap plus ganjil sama dengan ganjil, ganjil plus ganjil sama dengan genap. Karena hasilnya genap dan ganjil elemen P, maka tertutup terhadap P. Kedua, asosiatif. Ambil sembarang nilai dari P, misalkan A sama dengan genap, B sama dengan ganjil, dan C sama dengan genap elemen P, A tambah B dalam kurung ditambah C sama dengan genap ditambah ganjil ditambah genap sama dengan ganjil ditambah genap sama dengan ganjil A ditambah B ditambah C dalam kurung sama dengan genap ditambah dalam kurung ganjil ditambah genap sama dengan genap ditambah ganjil sama dengan ganjil, sehingga dalam kurung A tambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan ganjil, maka P asosiatif. Perkenalkan, saya Afri Darmawan Pratama dengan NIM 170384202040. Terima kasih. Adanya unsur satuan atau identitas itu dapat diambil sembarang dari nilai P. Misalnya genap elemen P, pilih genap elemen P sehingga genap ditambah E sama dengan E tambah genap sama dengan genap, maka E sama dengan genap. Yang kedua, dapat ambil sembarang nilai dari P, misalnya ganjil elemen P, pilih genap elemen P sehingga ganjil plus E sama dengan E tambah ganjil sama dengan ganjil, maka E sama dengan genap, maka P ada unsur satuan atau identitas. Yang selanjutnya, adanya unsur balikan atau inverse, yaitu ambil sembarang nilai P, misalnya genap elemen P, pilih genap elemen P sehingga genap ditambah genap sama dengan genap, maka E genap min 1 sama dengan genap. Ya, selanjutnya ambil barang nilai dari P, misalnya ganjil elemen P, pilih ganjil elemen P sehingga ganjil ditambah ganjil sama dengan ganjil dan sama dengan E, maka ganjil min 1 sama dengan ganjil, maka P ada unsur balikan atau inverse. Yang selanjutnya yaitu komutatif.
Ambil sembarang nilai dari P, misalkan A sama dengan genap, B sama dengan ganjil elemen P, A plus B sama dengan genap plus ganjil sama dengan ganjil, sehingga A ditambah B sama dengan B ditambah A sama dengan ganjil. Maka P komutatif. Jadi P sama dengan genap ganjil merupakan grup komutatif terhadap penjumlahan P dan plus. Yang kedua yaitu monoid. Monoid terhadap perkalian. Tertutup. Ambil sembarang nilai P, misalkan ganjil dan ganjil, genap dikali ganjil dan sama dengan genap, genap dikali genap sama dengan genap, ganjil dikali ganjil sama dengan ganjil. Karena hasilnya genap dan ganjil P, maka tertutup terhadap P. Asosiatif. Ambil sembarang nilai dari P, misalkan A sama dengan genap, B sama dengan ganjil, dan C sama dengan genap. A dikali B dikali C sama dengan genap dikali ganjil dikali genap, sama dengan genap dikali genap, dan hasilnya sama dengan genap. Yang kedua, A dikali buka kurung B kali C sama dengan genap kali dalam kurung ganjil kali genap, yaitu sama dengan genap kali genap dan hasilnya genap, sehingga A dikali B tutup kurung kali C sama dengan A buka kurung B kali C tutup kurung sama dengan genap, maka P asosiatif. Adanya unsur satuan atau identitas. Ambil sembarang nilai dari P, misalkan genap P, pilih ganjil P sehingga genap kali E sama dengan E kali genap sama dengan genap, maka E sama dengan ganjil. Ambil sembarang nilai dari P, misalkan ganjil P, pilih ganjil P sehingga ganjil ditambah E sama dengan E tambah ganjil dan sama dengan ganjil, maka E sama dengan ganjil. Maka P ada unsur satuan atau identitas. Selanjutnya, komutatif. Ambil sembarang nilai dari P, misalkan A sama dengan genap, B sama dengan ganjil. A dikali B sama dengan genap dikali ganjil sama dengan hasilnya genap. B dikali A sama dengan ganjil dikali genap sama dengan genap, sehingga A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan genap. Maka P komutatif. Jadi P sama dengan ganjil genap ganjil merupakan monoid komutatif terhadap perkalian P. Yang ketiga, distributif perkalian terhadap penjumlahan. Ambil sembarang nilai dari P, misalkan A sama dengan genap, B sama dengan ganjil, dan C sama dengan genap IP. A itu B ditambah C sama dengan genap dikali A dikali BC, A dikali B ditambah C yang sama dengan genap dikali ganjil ditambah genap, yaitu sama dengan genap dikali ganjil dan sama dengan genap. Yang kedua, A dikali B ditambah A dikali C sama dengan genap dikali ganjil ditambah genap dikali genap. Genap ditambah genap sama dengan genap, maka A dikali B tambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C sama dengan genap. Yang selanjutnya, A ditambah B dikali C sama dengan genap ditambah ganjil dikali genap. Ganjil sama dengan ganjil dikali genap, hasilnya genap. Yang keempat, A dikali C ditambah B dikali C sama dengan genap dikali genap ditambah ganjil dikali genap, sama dengan genap ditambah genap dan sama dengan genap. Maka A ditambah B dikali C sama dengan A dikali C ditambah B dikali C, sama dengan hasilnya genap. Jadi P genap ganjil distributif perkalian terhadap penjumlahan. Baiklah, sekian yang dapat saya dan rekan-rekan saya sampaikan mengenai materi dari struktur aljabar. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dari teman-teman. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.